Ada dua cara untuk mengetahui nilai minimum A saat kapan gitu. Nah, pertama adalah kita pakai rumus yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Soulmate Lina Purwati. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nomor 5, persamaan kuadrat x kuadrat ditambah a min 2x dikurangi 3a plus 8 sama dengan 0, mempunyai akar-akar x1 dan x2. Maka nilai minimum dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat tercapai untuk a yang bagaimana? Silahkan di pause dulu, nanti dicoba terus kita cocokkan bareng di bagian akhir. Selamat mencoba. Oke, mari kita identifikasi dulu. Nomor 5, persamaan kuadratnya adalah x kuadrat plus a min 2x min 3a plus 8 sama dengan 0. Dia punya akarnya adalah si x1 sama x2. Maunya adalah mencari minimum dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ini tercapai saat a yang bagaimana? Nah, ingat modal kita kalau ada akar x1 x2, modalnya adalah x1 plus x2 sama x1 kali x2. x1 tambah x2 itu adalah min b per a, berarti min b itu koefisien dari x, berarti min a min 2 per a nya 1, berarti kita punya x1 plus x2 nya adalah min a plus 2, berarti saya boleh tulis sebagai 2 min A. Lalu x1 kali x2 nya adalah C per A. C nya adalah konstanta ini, berarti min 3A plus 8 dibagi 1. Maka x1 kali x2 adalah min 3A plus 8. Tujuan kita meminimumkan ini. Kita tulis berarti x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat. Ingat di soal nomor 1 kemarin kita peroleh x1 ditambah x2 kuadrat dikurangi 2x1 x2. Ini nilai yang sama. Silahkan kalau belum dicek di nomor 1 ya. Nah, x1 tambah x2 nya siapa? 2 min a. Dikuadratkan. Dikurangi 2x1 x2 ini. Min 3a plus 8. Berarti kita punya 2 min a dikuadratkan adalah 4 min 4a plus a kuadrat. Dapatnya dari mana? Silahkan jabarkan sendiri. 2 min a kuadrat artinya 2 min a dikali 2 min a. Pinggir, luar, dalam, akhir gitu ya. Terus ini min 2a dikali min 3a plus 6a. Terus ini min 16. Nah, berarti kita punya fungsi nih. Fungsi dalam a kuadrat min 4a plus 6a berarti plus 2a. 4 min 12 berarti min 12. Benar, min 12. Ini kita punya fungsi dalam A. Ada dua cara untuk mengetahui nilai minimum A saat kapan gitu. Nah, pertama adalah kita pakai rumus yang A min atau A max itu sama dengan min B per 2A, dimana terjadi dia minimum saat koefisien X kuadratnya ini positif. Wah, ini AA semua ya. Berarti kan di sini 1 lebih dari 0 ya. Maksimum saat kurang dari 0 ini dibahas di bab fungsi kuadrat. Jadi kalau gini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini karena ini kan senyum gitu ya. Kita berpikir positif, a-nya positif. Nah, berarti dia akan di bawah nih. Maka y-nya akan terjadi minimum. Terus gini nih. Ini kan orang yang murung ya. Panah matanya kebalik, tetap di sini. Kan ini murung ya, berarti a-nya kurang dari 0. Nah, di atas berarti terjadilah y yang maksimum. Nah, itu yang pertama. Berarti di sini cara pertama kita peroleh f-nya akan minimum jika f minimum jika a-nya adalah min b per 2a. Di sini min b maksudnya adalah koefisien dari a pangkat 1. Berarti min 2 per 1, ketemulah min 2. Itu cara pertama. Cara yang kedua itu saat f aksen x sama dengan 0. Di sini karena f
A berarti F aksen A ya. Nah, F aksen A-nya A kuadrat diturunkan berarti jadi 2A. 2A diturunkan jadi 2. Ini maunya 0 berarti 2A sama dengan min 2. A-nya sama dengan min 1. Loh, kok beda? Oh, ini 2A ya. 2 kali 1. Makanya saya tuh selalu menggunakan dua cara. Kenapa? Takutnya kayak gini. Kalau ada yang kurang teliti, ini tadi 2A ya. Jadi min 2 per 2 sama dengan min 1. Ketemulah min 1. Baik cara pertama atau cara kedua, sama-sama diperoleh min 1. Kalau bingung silahkan bertanya. Kalau ingin bahas materi juga boleh. Tapi saya nunggu ada yang request ya. Karena ini masih hutang nih. Hutang sama temen. Pengen dibahaskan persamaan kuadrat. Oke, semangat dalam belajar untuk PTN favorit. Jangan lupa jawabannya apa belum? Jawabannya A-nya min 1, berarti jawabannya adalah yang B. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.